Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para asatidz, para guru, khusus di sini ada Al-Mukarram Ustaz Sabaruddin dan juga Al-Mukarram Linda Ustaz Malik, serta para asatidz yang lainnya, dan yang sama kita hormati yaitu bil khusus Bapak Pramono keluarga serta para pejabat teras. Alhamdulillah, Bapak RW, mudah-mudahan ini ada dua Pak RW-nya. Yang satu udah mau lengser, yang satu mau mudah-mudahan beliau panjang sehatnya, umur berkah. Bapak Menjala Ambras beserta Pengadino, serta tentunya Bapak-Bapak RT, ada Bapak RT Supriyatna, kepada RT yang lainnya, maafin gak disebut namanya satu persatu, dan juga yang bawa acara. Ini beliau di mana aja ada, alhamdulillah ya. Semoga beliau bisa jadi apa namanya, ketua DKM ya. Amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, maafin gak disebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita bersyukur pada Allah malam ini dikumpulkan di tempat Bapak Pramono, Bapak Guru, yang dalam hal ini tentunya beliau mengundang kita adalah untuk mengenang daripada meninggalnya atau wafatnya ibunda tercinta, ibunda beliau, yakni 40 hari, Ibu Hasanah binti Jai. Mudah-mudahan ya telah kita baca surah Yasin, tahlil dan doa nanti, mudah-mudahan ya diampuni semua dosanya, di dalam kuburnya tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tanpa pula kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang dikeluarin ya? Boleh sambil merokok. Iya, sambil dikeluarin nggak apa-apa. Sini nggak ada tukang es ya, nggak ada es teh. Son, antar Pak Ustadz ke kamar mandi, Pak Ustadz. Baik, tentunya kita di samping bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu tidak ada lain hadirnya kita di sini harapan dari Sohibul Bait, Sohibul Musibah, Bapak Guru Pak Pramono, yakni kita diminta untuk ikhlas mendoakan daripada arwah almarhum, almarhumah yang telah mendahulunya, ya mudah-mudahan disampaikannya ke alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dahulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Coba Pak,
Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya sungguh cerdas beliau. Kenapa dikatakan cerdas? Kata beliau, ya Rasul, ayyul amal ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa sih, kalau kata bahasa kitanya nih, amalan apa sih yang kalau kita kerjakan itu Allah sangat cinta? Dengan kata lain, amalan apa yang sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaannya cerdas, Pak. Cerdasnya kenapa? Karena yang namanya setiap amalan itu pasti disukai Allah, betul? Betul. Sudah makan apa-apa ya? Follow dan ya. Betul. Sambil makan. Iya ya. Setiap amalan pasti disukai Allah. Sekarang nih kita baca Yasin, tahlil, ini kan amalan disukai Allah, betul? Iya. Apalagi nanti ada harapannya. Harapannya apa? Pulang berkat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini kita jalankan ikhlas karena Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah mendengar daripada apa yang dipertanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ada 3 poin, Pak. Ini perlu kita ingat nih, ya, buat bekal kita, Pak, dan keluarga kita. Apa pertama? Kata baginda Rasul, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Pak, lu ada nanya kan biasanya, kenapa sholat Ustaz? Nah, ini yang perlu kita beberkan. Jabarkan. Sholat itu adalah tiang agama. Apa? Tiang agama. Siapa yang bilang tiang agama? Nabi kita Muhammad SAW. Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Artinya apa? Agama Islam, agama kita ini diibaratkan oleh Nabi seperti bangunan. Seperti bangunan. Yang pertama apa? Yang pertama yakni mengucap 2 kalimat syahadat. Apa maknanya? Pondasi. Bangunan kalau ada pondasi kuat gak? Kuat. Tapi kalau nggak ada pondasi, siap-siap dah hancur. Betul. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Nah, ini yang kedua. Kenapa diibaratkan tiang? Karena kalau katanya mohon maaf, kita ngaku Islam, tapi mohon maaf masih menyepelekan sholat, siap-siap hancur agamanya, siap-siap hancur kehidupannya. Maafin ini mah yang sholatnya belentang-belentong, yang kadang-kadang ninggalin secara sengaja, yang kadang-kadang mohon maaf menyepelekan sholat, siap-siap hidupnya tidak akan bahagia, siap-siap hidupnya tidak akan yang namanya menemukan sesuatu hal yang akan dinikmati. Ada yang nyuruh ke Ustaz, tetangga saya kagak sholat, dia kaya, punya mobil, malah mobilnya 2, motornya banyak, itu nggak sholat. Nah, pemikiran ini perlu kita terangkan, Pak. Allah berikan anugerah kepada kita, ya. Kalau yang beriman namanya nikmat, nikmat. Ya sholat rajin, ya ngaji rajin, tapi rezekinya nggak banyak, cuman cukup. Artinya cukup itu kalau mau ngawinin cukup, kalau mau beli mobil, mau kawin lagi, nah itu ya. Cukup.
Artinya dia enggak tomak, tomak. Ini namanya nikmat, anugerah dari Allah. Lalu yang ditanyakan tadi Ustaz itu tetangga saya kagak sholat tapi banyak banget duitnya, mobilnya banyak. Itu namanya istidraj. Nah, harus tahu nih Pak, istidraj. Apa itu istidraj? Kalau orang mancing Pak, ini ada yang suka mancing nggak? Banyak. Ada mancing onde. Iya. Ya. Itu orang yang mancing, orang yang istiqomah itu. Manteng ya, masya Allah. Dia nggak maju-maju dia. Iya, mancing, maju ke depan. Betul. Nah ya, itu namanya istidraj. Apa istidraj? Orang mancing kalau ketika dia dimakan umpannya, sama lele, sama gabus, nggak langsung dikelet. Orang yang mancing mah enggak. Ada seninya. Apa itu? Diumbar dulu. Diumbar. Dibiarin. Ayo lo, sampai di mana lo? Gitu kan ya? Enaknya kan di situ ya, mancing betul ya? Di pura-pura aja, bukan mancing juga. Saya juga dulu mancing Pak. Masih anak-anak ya, mancing lindung. Saya demen itu. Kalau udah cukup aja tuh lindung tuh, rendah enak deh. Diulur, itu namanya istidraj, itu diulur. Nah, ntar udah pada saatnya dikenet. Nah, begitu maksudnya Pak. Ya, orang yang katanya mohon maaf jauh dari Allah tapi rezekinya gampang, itu namanya istidraj. Ya, diumbar sama Allah. Ayo lu sepuas lu, ayo gua kasih lu, kata kasarnya gitu. Entar dikenet sama Allah. Nah, diketutnya gimana? Anak, nggak ada yang benar. Ya, istri selingkuh, alhamdulillah. Ya, ada mereka gitu, hancur berantakan. Ada nggak mereka gitu? Nah, introspeksi kalau itu. Ya, ini adalah istidraj, dikasih, diambulin, kasih penyakit, ya, berobat ke sana ke sini kagak sembuh sampai ngabisin duit yang udah dicarinya begitu banyak. Ya, dapat duit banyak, habis pakai berobat. Itulah istidraj. Lalu bagaimana orang di luar Islam Pak? Nah, orang di luar Islam ya, ada kan ya? Matanya sipit tapi ngeliat duit luar biasa ya. Matanya sipit tapi ngeliat duit, kamu aja itu. Tapi kita matanya belok ya, nyari duit susah benar. Nggak tahu dah ya. Tapi itu semua ya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka itu surganya hanya di dunia, di akhirat sudah nggak ada lagi. Ya, makanya diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat yang Nabi tandaskan sholat. Jadi kalau umpamanya kita mohon maaf masih meremehkan sholat, mohon maaf ya. Kalau hidupnya susah mulu, ya. Ini harus berintrospeksi atas diri kita. Sampai di mana kok gini aja hidup? Ternyata mungkin sholatnya kita masih melalaikan diri kita, masih melalaikan istri, masih melalaikan anak, masih melalaikan. Itu semua harus kita gerakkan untuk selalu mendirikan sholat. Karena sholat tiangnya agama Islam. Kalau nggak ada tiangnya, nggak ada sholatnya, siap-siap hancur. Hancur. Ya, mudah diajak untuk bermaksiat, mudah diajak untuk mohon maaf, sampai ada yang ditukar dengan Supermi, Indomie. Gara-gara apa? Meringan-ringankan ninggalin sholat. Ya, dulu kan terdengar tuh, sial benar itu kata. Ditukar dengan Indomie, ditukar dengan apa? Ya Allah ya Rabbana untuk ternyata orang-orang itu adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting Nabi pesan dalam hal ini. Kenapa mesti sholat? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti di akhirat kelak yang akan diperiksa. Pak, nih di dunia
dunia kita sering bersedekah, di dunia sering berpuasa, di dunia umroh berkali-kali, kalau mohon maaf masih melalaikan sholat, itu semua nihil amalannya. Kenapa? Yang akan dihisab pertama kali di hadapan Allah, kata Nabi, adalah sholat. Insyaluhat saluhat sa'ir amali. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka amalan seluruh yang lainnya itu enggak bagus. Puasanya bagus, baca Qurannya bagus, ngajinya bagus, ya, umrohnya bagus. Kenapa? Kalau sholatnya bagus. Bagus itu gimana? Maksudnya dijalankan dengan ilmu. Sholat kalau nggak pakai ilmu berantakan, Pak. Berantakan. Jangankan katanya mohon maaf, jangankan katanya yang nggak punya ilmu, yang punya ilmu aja nih nerapinnya, ya. Kalau salah itu berantakan, Pak. Punya ilmu tapi nerapinnya salah, berantakan. Qori suaranya bagus, ya, jadi imam, mau taraweh lagi, masya Allah, ya nggak kira-kira. Punya ilmu, bacanya bagus, tajwidnya cakep, coba aja jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti Pak Jamal pulang duluan. Wah, kapan sahurnya ini kalau begini nih? Betul? Nah, iya, ada ilmu salah penerapan. Apalagi nggak punya ilmu, hancur. Betul? Nah, udah belajar azan, ya. Azan kalau nggak ada ilmunya repot, Pak. Repot. Pernah kejadian orang azan, saya nanya anak muda, ya Allah mau sholat, ya. Pas begitu mau masuk asar, masuk musola, celana bolong-bolong, ini anak muda, ya, mau azan, begitu, pindah yang mau berdua, ini udah waktu belum? Udah waktu kan? Ya, gimana? Jadi saya azan deh, katanya, ya. Nekat nih, pede, percaya diri, ternyata anak muda nggak ada ilmunya, ya azan, suaranya cakep. Allahu Akbar, Ada yang salah kan enggak? Betul? Hah? Dia masuk lagi itu Allahu Akbar, Pak Haji loncat, Pak Haji PKM, kontak. Siapa yang azan sini? Aduh, gawat nih azan begini. Lihat, ya Allah, anak muda, mana ini? Ya, itu akhirnya. Tom, lu suara cakep, napas panjang. Terus, tapi sayang lo azannya ada yang kurang. Kurang apa? Bagi kurang akbar tadi. Kurang akbar, iya. Dia masuk bait yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Hancur gak? Hancur gak? Hancur. Gara-gara apa? Gak ada ilmu. Kalau tadi ada ilmu, cuman salah naro, ya. Tapi ini gak ada ilmu, tapi nekat. Kan model ada yang gitu ya. Gak ada ilmu tapi nekat. Konyol bener akhirnya, ya. Iya. Maka semuanya harus dibekali. Nah, kembali pada pembahasan tadi, singkat aja, ya. Udah malam, ya. Yang kedua, apa yang kedua yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, ya? Tentunya yang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW yang berkenan, yang diperingati malam ini, birrul walidain, ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tuh. Alhamdulillah Pak Romono, ya, keluarga orang tuanya udah nggak ada, tapi beliau karena ingin dicap anak yang soleh dan solehah tentunya, maka walaupun udah nggak ada, tetap untuk apa? Untuk selalu taat, berbakti. Dengan cara apa? Dengan cara yakni mengumpulkan kita orang dengan cara mendoakannya agar supaya apa yang diniatkan oleh Pak Pramono dan keluarganya disampaikannya kepada Allah almarhum
supaya mereka diampuni semua dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya. Gara-gara apa? Gara-gara doa yang diinginkan oleh beliau melalui kita. Emang sampai Pak? Jangan bilang kagak sampai. Soalnya ada orang sekarang ini ya gini-ginian katanya kagak sampai. Dia dipikirnya dengan akal sih. Jangan dia dengan akal, dengan iman. Kalau dengan akal nggak nyampe Pak, nggak nyampe. Ya kita sekarang gini aja deh Pak ya. Nggak usah katanya hal yang begitu Pak. Ya kadang-kadang yang ini aja, yang nyata-nyata aja kita malah lebih percaya. HP ngomongnya HP ini HP ya. Kita mau apa? Kita mau mengirimkan uang ke kampung ke orang tua. Ya kan ya? Pakai apa? Pakai TF. Apa TF? Transfer. Nyampe enggak? Nyampe. Betul? Nyampe. Nah itu urusan hal yang istilahnya sifatnya keduniawian. Ya. Begitu juga dengan HP kita telepon ke mana, ke luar negeri, ya kalau ada pulsanya, kalau nggak ada ya nggak nyampe. Kalau ada pulsanya pasti nyampe. Maka jangan kata ya dikira nggak nyampe ini semua. Kalau nggak percaya mati aja duluan. Terus saya kira ini Fatihah. Gampang aja urusan ya betul. Ya nyampe ya urusan Allah mah ya Allah mudah semudah tukang es teh ya semudah tukang es teh betul. Ada 10.000 hari itu tiba-tiba ya dapat yang namanya anugerah luar biasa gara-gara ada kata-kata goblok ya. Makanya kita kalau mau jadi kayak tukang ST siap-siap ya. Siap goblok ya. Naudzu billah ya goblok juga emang ada ininya juga kesananya. Benar ada hikmahnya betul. Ya, kalau sebenarnya goblok ada hikmahnya sama membinakan itu betul. Tapi tetap itu semua akan kembali kepada yang ngatain. Kembali kepada yang ngatain ya. Ketika kita berucap berdoa kepada orang dengan doa-doa yang baik ataupun yang buruk, apa kata malaikat yang ada di sekitar kita? Amin walaka bimitli. Tuh hati-hati Pak. Amin walaka bimitli. Ya, pokoknya kita ngedoain tetangga, mohon maaf ya, tetangga ada yang kekurangan, kita doain ya Allah, tetangga saya mudah-mudahan ya makmur rezekinya, gampang usahanya. Apa kata malaikat? Sambil kita amin walaka bimitli. Amin kata malaikat. Demikian juga sepertimu. Tuh kembali ke kita Pak. Jadi hati-hati Pak kalau kita katanya mengucap kata-kata yang jelek, yang buruk, kembali ke kita itu nantinya. Na'udzu billah. Jadi itulah yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Jihad fisabilillah, yakni berjuang di jalan Allah. Sungguh-sungguh berjuang di sini, sungguh-sungguh bukan berarti kita harus ngangkat yang namanya senjata aja, ya. Kita sekarang kan aman di sini nih, ya. Lalu apa maksudnya? Berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu sungguh-sungguh. Sholat sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh. Nih, anak-anak yang masih belajar sungguh-sungguh. Tapi ingat, sungguh-sungguhnya itu harus dikaitkan dengan yang tadi, yaitu kita beribadah sama Allah dan juga taat berbakti kepada kedua orang tua. Sebab kalau umpamanya sungguh-sungguh tanpa ada dua yang tadi, kalis semuanya. Tahu kalis? Air menetes di daun talas, kagak ada buktinya, ya, sia-sia. Maka itu yang dua tadi, ke Allah, ya, jangan sampai kita lupa, lalu ke orang tua pun demikian, ya. Maka kata Allah, anishkurli
wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Demikian apa yang Al-Fakir sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, kalaupun yang keliru karena kebetulan Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.